Selama bertahun-tahun, para peneliti percaya bahwa orang Jepang modern berasal dari dua kelompok utama, yaitu Jomon dan Yayoi. Tapi, ada penelitian genetika terbaru yang mengungkapkan fakta mengejutkan. Ternyata, ada 3 kelompok utama yang membentuk identitas genetik orang Jepang saat ini. Pertama, ada Jomon. Mereka adalah pemburu pengumpul yang sudah tinggal di Jepang selama sekitar 15.000 tahun. Jomon terkenal dengan tembikar awal mereka yang punya pola tali rumit dan gaya hidup mereka yang mengandalkan sumber daya hutan dan laut. Secara genetis, keturunan Jomon masih bisa ditemukan sampai sekarang, terutama di Okinawa, di mana mereka membentuk sekitar 28,6% dari populasi. Sebaliknya, di Jepang bagian barat, warisan gen Jomon paling sedikit, hanya sekitar 13,4%. Ini menunjukkan bahwa warisan gen Jomon masih sangat kuat di beberapa bagian Jepang. Selanjutnya, ada Yayoi. Mereka adalah petani dari Asia Timur Laut yang datang sekitar tahun 900 SM. Yayoi membawa teknik pertanian revolusioner seperti bertani padi sawah, lalu memperkenalkan teknologi logam dan struktur sosial yang lebih kompleks. Kedatangan Yayoi menandai perubahan besar dari masyarakat pemburu pengumpul menjadi masyarakat yang bertani di Jepang. Campuran gen Jomon dan Yayoi sudah lama dianggap sebagai dasar utama orang Jepang. Tapi, penelitian terbaru menunjukkan ada satu kelompok penting lagi yang selama ini terlewatkan. Kelompok ketiga ini datang belakangan, sekitar abad ketiga Masehi, pada zaman Kofun. Mereka dikenal karena membangun kuburan besar yang disebut Kofun, yang menandakan munculnya kekuasaan terpusat dan elit politik baru. Secara genetis, orang Kofun punya hubungan kuat dengan orang Han dari Tiongkok, yang menunjukkan kemungkinan besar mereka berasal dari daratan Asia dan bermigrasi ke Jepang pada masa perpindahan besar-besaran antara tahun 250 hingga 794 Masehi. Jepang bagian barat punya hubungan paling dekat dengan kelompok ini, yang semakin menegaskan pengaruh budaya dan politik dari daratan Asia pada masa itu. Breakthrough. Selain 3 kelompok utama ini, para ilmuwan juga meneliti jejak DNA dari manusia purba seperti Neanderthal dan Denisovan, yang masih ada di gen manusia modern. Misalnya, gen EPA1 dari Denisovan membantu orang Tibet bertahan hidup di dataran tinggi, sementara gen Neanderthal di kromosom 3 diketahui meningkatkan risiko gagal napas akibat COVID-19. Temuan ini menunjukkan bahwa warisan gen kita bukan hanya campuran dari manusia modern, tapi juga ada sumbangan dari spesies manusia yang sudah punah. Penelitian ini membuka mata kita bahwa asal-usul sebuah bangsa bukan hasil dari 1 atau 2 garis keturunan saja, tapi merupakan sejarah panjang perpindahan, percampuran, dan penyesuaian. Jepang adalah contoh sempurna bagaimana berbagai gelombang migrasi membentuk identitas suatu bangsa selama ribuan tahun. Dan kalau kita teliti lebih dalam, hampir semua negara di dunia punya sejarah genetik yang sama rumit dan saling terhubung. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya.